Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Gimana kabarnya Bu Nadia? alhamdulillah sehat. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini apa kedatangan saya di sini ada keperluan sama ibu kepala sekolah. Yang pertama ini saya sebagai TGP angkatan 11 diberi tugas untuk mewawancarai sekolah. Dalam hal ini saya meminta waktunya sedikit memberikan wawancara tentang kasus-kasus dilema etika atau di moral. Karena waktu yang lebih baik Ibu yang bersedia memberikan informasi yang terkait dengan tugas PJJ. Bisa kita mulai Ibu ya? Silakan Ibu mau. Terima kasih Bu atas waktunya. Begini ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral yang ada di sekolah? Pertama, mempelajari dan menentukan kasus yang terjadi. Selanjutnya, kesimpulan itu dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan tersebut, baik berkaitan dengan dilema etik atau dilema moral. Baik, terus selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Dengan pengambilan keputusan yang baik dan bijak dapat dilakukan dengan cara-cara berikut, yaitu yang pertama, kami dapat mengumpulkan informasi yang cukup tentang kedua kepentingan tersebut dan mempertimbangkan dampak dari masing-masing keputusan yang diambil. Yang kedua, melibatkan semua pihak yang terkait dalam diskusi dan mendengarkan pandangan mereka dengan terbuka. Yang ketiga, mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak secara adil dan seimbang dalam mengambil keputusan penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Iya baik Bu. Seterusnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan? Yang pertama, kami akan mengambil fakta ya Bu sebelum mengambil keputusan, siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, serta membuat alternatif solusi dan membuat keputusan kemudian bisa direfleksikan. Yang kedua, dengan menuliskan masalah, kemudian mengidentifikasi masalah yang dapat berubah kesimpulan. Dan selanjutnya mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Terima kasih. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yang langkah-langkah yang dianggap efektif dalam kasus dilema etik atau rujukan moral yaitu dengan menggunakan 3 prinsip resolusi ya Bu ya, yaitu yang pertama berpikir berbasis hasil akhir, yang kedua berorientasi pada aturan yang benar, yang ketiga mengutamakan rasa peduli atau empati. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Ya, hal yang menjadi tantangan selama ini dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut, yang pertama mencari keputusan yang terbaik dia, yang kedua mengambil keputusan yang bertentangan dengan keputusan demi pihak lembaga. Terus selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus tersebut, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Di sini kami akan melihat jenis permasalahannya Ibu. Jika masalahnya biasa atau ringan, maka langsung diputuskan. Jika masalahnya berat, maka dilakukan proses seperti yang dijelaskan di poin 3 sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Seringkali masalah diselesaikan pada saat itu juga, tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal tertentu dan sesuai dengan keberpihakan kepada siswa. Jadi semua yang kita ambil itu berpihak pada murid. Iya, Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Ya, yang pasti kami akan melibatkan dengan cara mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, komite, atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan permasalahan pihak yang terkait. Dari semua hal tersebut ya Bu yang telah Ibu sampaikan, terus pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Ya, yang akan menjadi pengalaman saya, yang pertama saya akan menjadi lebih bijaksana ya dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan melakukan solusi. Yang kedua, setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebajikan dan berpihak pada murid. Setiap mengambil keputusan pasti akan memiliki resiko ya. Mengambil
keputusan pasti ada resiko. Yang penting tapi niat kita baik dan niat kita berpihak kepada siswa. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, atas jawabannya, atas bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya, Ini Pak, saya CGP dan Sekjen tugas relaksasi virtual. Tugas kami itu mewawancarai kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran bagaimana cara mengambil keputusan ya, dalam masalah yang mengandung dilema etika dan keadilan. Oh iya Pak, Ya. izin ya Pak ya. Iya, iya. Mulai Silakan, silakan. wawancara ya, Bapak. Iya, iya. Yang pertama ya Pak, Iya. selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan budi pekerjaan? Kalau saya pelajari dari kasus yang terjadi ini, itu kan dapat digunakan sebagai bahan untuk memacu sebagai moral kan ini gitu ya, moral itu sebagai dilema etika ya, supaya kita tidak keluar dari moral dan etika ini ya, jadi saya mengambil keputusan yang mana yang baik dan mana yang salah. Kalau di dalam perbuatan yang baik saya teruskan, kalau emang yang salah saya cari faktanya di mana, kesalahannya di mana itu. Jadi saya harus mengumpulkan semua bukti di perbuatan yang moral ini ya. Terus selanjutnya bagaimana Bapak dapat menjalankan terus pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi kalau misalnya ada situasi dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama bisa kita pakai, itu cara menilainya kita lihat dulu bagaimana nilai itu yang bisa kita ambil benar dan bagaimana bisa nilai itu bisa untuk kita maju ke depan. Ya, kalau misalnya dengan cara nilai yang itu keputusan yang tidak baik, berarti kan saya tidak bisa memilih yang ini. Tapi kalau nilai-nilai yang ini yang baik, itu bisa saya ambil keputusan bagaimana itu. Mengambil keputusan Ya, yang terbaik. yang terbaik, walaupun itu sama-sama benar. Baik Pak. Ya. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama itu saya demonstrasi dulu. Ya. Kedua, saya mengumpulkan bukti. Yang ketiga, hasilnya dari yang dua itu bagaimana tentang demonstrasinya dan faktanya apakah berhasil atau tidak. Kalau emang dia berhasil, mari kita wujudkan. Ya, kalau emang tidak berhasil, berarti saya harus mengevaluasi kembali langkah-langkah ini. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Kalau kasus dilema etika ini yang saya ambil itu adalah mencari gimana tentang kebenaran, mencari gimana tentang itu adanya fakta, di mana yang itu dicari benar atau itu salahnya, itu langkah yang saya ambil. Dan mencari juga, saya mencari bukan satu sisi, tapi saya nyari beberapa sisi yang lainnya, itu langkah-langkah untuk etika moral ini. Terus Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan? Itu kalau hal-hal itu memang banyak ya, banyak sekali, tapi kan saya melihat dulu bagian yang tersulit untuk etika ini. Apakah yang tersulit ini bisa kita pecahkan atau tidak? Kalau misalnya kita pecahkan masalah etika ini, berarti kita sudah bisa dong menguasai yang lain masalah etika ini gitu ya, gitu. Baik Pak, selanjutnya apakah Bapak dalam mengambil keputusan ini secara langsung atau berjadwal?
saya pakai terjadwal dulu, baru saya menentukan secara langsung dan menentukan buktinya. Ya itu. Kalau sudah semuanya berarti kan ketahuan mana etika yang moral yang baik dan mana yang tidak. Terus Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Bapak, maksudnya membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus mengenai etika? Kalau untuk membantu itu kita pasti semua guru membantu ya, semua guru membantu ya, bagaimana untuk kita berbicara tentang etika moral Pak harusnya begini Pak, supaya ini harusnya kita berjalan dengan baik, kita harus mengikuti kemauan guru dan kita juga harus ada keputusan sendiri untuk menghadapi etika moral ini. Ya, mengadakan rapat, mengadakan briefing, terus supaya tidak ada kelemahan di etika moral ini. Terus dari semua hal yang sudah Bapak lakukan, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil yang sudah Bapak ambil? Kalau saya mempelajari ini, yang saya ambil adalah itu untuk pertama diri sendiri, etika moral ini. Yang kedua, baru kita bisa berbagi kepada yang lain. Ya, kalau di mana diri sendiri belum bisa, bagaimana kita mengasihi yang lain? Gitu. Artinya kita memberi contoh. Ya, memberi contoh teladan yang dulu. baik, kita lebih bijaksana. Ya, kan dalam mengambil keputusan, kita tidak bersepihak. Baik Pak, saya rasa cukup Pak. Ya. Saya ucapkan terima kasih Iya. banyak Pak ya Iya. atas waktunya, Iya. Pak Apis ya. Iya. Terima kasih Pak, selamat beraktivitas. Ya.